Firman Tuhan katakan, jika Tuhan ada dalam kota itu akan tetap tenang. Kota itu akan tetap mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata, jika Tuhan yang kita sembah itu yang menjadi kota benteng kita, yang menjadi perlindungan kita, saudara, kita akan merasakan ketenangan meskipun di atas gelombang yang mengamuk, saudara. Firman Allah berkata yang kita pernah tahu bersama ketika Yesus bersama murid-muridnya dan mereka ada di atas laut yang bergelora, dikatakan angin sakal pada waktu itu, dan dikatakan anginnya bertiup tiba-tiba, dan begitu angin yang sangat kencang yang bertiup, saudara, seperti badai, dan murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya berkata, kita binasa, celaka kita. Tapi saudara, firman Allah mencatat Yesus ada di dalam perahu itu dan dia tetap bisa tidur, artinya dia bisa tetap dalam keadaan tenang, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita, jika Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, badai boleh mengamuk, gelombang yang besar mungkin boleh datang, tapi kita akan tetap merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang iman yang bertindak, saudara. Firman Allah berkata dalam Matius 9 ayatnya yang ke-20, pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, firman Allah ini sangat luar biasa. Wanita ini 12 tahun dia dikatakan mengalami pendarahan, dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia sudah pergi berobat ke tabib-tabib. Dalam pasal yang lain dikatakan tetapi tidak mengalami kesembuhan. Dan 12 tahun pendarahan itu berarti dia sudah kehilangan tenaga, dia sudah kehilangan pengharapan juga. Mungkin 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita aja ini COVID setahun, dari awal tahun, saudara, itu aja kadang seperti sudah runtuh dunia dalam kehidupan kita, di depan pandangan kita, saudara. Dan wanita ini 12 tahun dia kehilangan pengharapan. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan, saudara. Saudara, saya bayangkan ketika ada 12 tahun seorang wanita mengalami pendarahan, saudara, kita maaf bicara misalnya yang setiap bulan wanita itu pasti buat dia dikatakan itu datang bulan, saudara. Itu aja ada orang yang datang bulan itu sakitnya luar biasa. Jadi udah lemes, sudah drop, dan sudah kadang stres juga gitu, kadang sakitnya, ada lemesnya, saudara. Tapi ini selama 12 tahun bukan waktu yang singkat untuk dia menghadapi vonis, dikatakan dia pendarahan, saudara. Dan Alkitab mencatat wanita ini sudah berobat ke beberapa tabib. Dalam kitab yang lain dikatakan tetapi tidak kunjung sembuh. Sampai suatu waktu dia mendengar Yesus ada memasuki daerah itu, dan dia berusaha dengan sisa-sisa tenaganya untuk berjumpa dengan Yesus, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita selalu ada kesempatan, selalu ada tantangan juga, selalu ada challenge-nya untuk kita mau serius dengan Tuhan. Pilihannya hanya simple, serius atau tidak sama sekali, saudara. Jadi wanita ini serius ketika dia dengar Yesus di sana. Dia mengumpulkan sisa tenaganya yang mungkin 12 tahun sudah bercucuran pendarahannya, ya, darah segar, dan dia sudah sekalian tenaga, habis pengharapan, mungkin juga habis uang, juga tidak punya banyak teman. Karena biasanya, saudara, pada umumnya orang yang sakit, orang yang alami masalah, orang yang alami penderitaan itu ditinggalkan banyak orang, ditinggalkan teman-teman yang lain, karena pasti orang akan pikir dia mau minta duit lah, dan mungkin sudah tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil dari suatu hubungan yang dibangun karena dia sakit, udah sekarat, nggak ada duit, mungkin miskin juga, saudara. Kadang kan kita berpikir bahwa suatu hubungan itu dibangun hanya karena take and give, saudara. Sehingga kisah ini harus menjadi berkat buat setiap kita, saudara, bahwa siapapun kita harus memiliki kasih yang sama kepada semua orang. Mau dia orang diberkati, orang kaya, orang sukses, atau orang biasa, orang sengsara, orang nggak dianggap, saudara, kita harus mengasihi dengan kasih yang sama, saudara. Dan kembali lagi kepada wanita ini, dia mungkin sudah nggak punya harapan sama sekali, tapi firman Allah berkata dia mendengar tentang Yesus dan dia ingin berjumpa dengan Yesus, saudara. Selalu ada usaha, selalu ada perjuangan untuk mengikut Tuhan. Serius atau tidak,
Saudara, itu tergantung dari Anda dan saya. Kadang kita berpikir bahwa berkat Tuhan melimpah, semua nyaman, oke, kita mau serius dengan Tuhan kayaknya nanti dulu, saudara. Tapi kemudian ketika masalah datang, badai datang, baru kita ingin serius. Nggak ada yang salah. Tapi bukankah akan jauh lebih hebat ketika engkau tidak mengalami masalah, engkau dalam keadaan baik, engkau dalam keadaan sukses, engkau sedang di atas, di puncak karirmu, engkau sedang mengalami berkat yang melimpah, penyertaan Tuhan dahsyat, dan engkau semakin serius dengan Tuhan. Itu akan sangat powerful. Karena dengan kekuatan produktivitas, kekuatan kesanggupan Anda dan apa yang Anda punya, Tuhan bisa pakai Anda menjadi alat, menjadi berkat. Ketika Anda dalam keadaan prima, produktif, dalam keadaan sehat. Ada di antara mungkin berpikir bahwa nanti menjadi tua baru saya akan serius dengan Tuhan, baru kemudian saya sudah dalam keadaan yang nggak bisa apa-apa, baru kemudian saya mencari Tuhan. Dan saudara hanya berpikir bahwa kehidupan ini hanya bisa menikmati semua keindahan dunia, semua kenikmatan dan yang lain. Sedangkan hari-hari ini saudara melihat di depan mata, orang meninggal itu tidak mesti tua. Orang meninggal usia 40, 45, 30, 35, semua dipanggil Tuhan. Entah ada yang lewat COVID, ada yang lewat sakit, ada lewat apapun itu, saudara. Tidak ada orang yang pernah tahu berapa lama kita hidup. Sebab itu keseriusan kita menentukan apa yang akan Tuhan persiapkan, apa yang akan kita genapi, bagaimana kita menilai dan menyikapi waktu yang tersisa atas kehidupan kita. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Bahkan yang lebih powerful lagi, saudara, dia memiliki dalam hatinya, dalam pikirannya, dia katakan dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, Anda bisa bayangkan, dia tidak berbicara langsung dengan Yesus. Dia tidak mungkin punya kesempatan, privilege untuk mungkin Yesus mengunjungi dia seperti Yesus mengunjungi Sakeus. Sakeus turun, aku harus tinggal dalam rumahmu, aku harus mampir dalam rumahmu. Dan dia tidak pernah mendapatkan mungkin kesempatan seperti halnya Yohanes, Matius, dan teman murid-murid yang lain. Ia memang bertemu dengan Yesus, dididik dan mengalami perjumpaan yang secara pribadi. Lazarus, Maria, Marta dan yang lain, sampai Yesus harus mengunjungi Betania, dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Dan wanita ini tidak punya kesempatan, tapi apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia serius. Ketika dia serius, dia kejar Tuhan. Ketika dia kejar Tuhan, dia taruhkan dalam pikirannya bahwa aku akan berjumpa Yesus, dan asal aku jamah ujung jubah daripada Yesus, aku akan menjadi sembuh. Saudara, Anda lihat kekuatan dari pikiran, kekuatan daripada iman yang timbul ketika kita mulai memikirkan hal yang baik, memikirkan janji Allah, memikirkan firman Allah, dan iman saudara akan bangkit. Saudara, iman saudara akan menjadi kuat. Saudara, iman itu setiap orang punya iman, saudara, karena kita juga beriman kepada Kristus. Tapi ada orang yang imannya mati. Anda Kristen tapi mati iman Anda. Saudara, Anda hanya berhenti sampai beribadah hari Minggu, kalau hari ini online, sampai baca Alkitab, tapi Anda tidak pernah mengefektifkan iman Anda, mengaktifkan iman saudara, sehingga saudara Anda menjadi Kristen. Tapi firman Allah berkata, orang yang tidak memiliki iman itu tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya karena Yesus kita tidak bisa lihat secara kasat mata, sehingga kita perlu menghampiri Tuhan itu dengan iman. Iman itu dalam Ibrani dikatakan bahwa kita tidak melihat tapi kita percaya. Kita belum melihat sesuatu terjadi, tapi kita menaruh harapan kita kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, jika ada di antara saudara hari ini kau sedang mendoakan sesuatu, tapi di depan engkau berdoa tidak terjadi apa-apa, bangkit imanmu, miliki iman, dan percaya bahwa ketika engkau berseru kepada Tuhan, dan jika seruan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, engkau harus percaya dan memiliki pemikiran seperti wanita ini. Asal saya saja ku jamah ujung jubah Yesus, aku sudah sembuh. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan, aku yakin jika memang engkau mau, semua pergumulan ini Tuhan pasti tolong aku menghadapinya dan mengalami kemenangan, saudara. Dan wanita ini mengambil keputusan yang tidak diwakilkan kepada orang lain. Kadang saudara, kita seperti kalau pernah dengar contoh kisah, ada seorang yang lumpuh, dikatakan itu mungkin dia lumpuh karena dia tidak bisa jalan ke daerah. Dia katakan ada kolam yang di sana dikatakan kalau digoncangkan itu ada malaikat yang menggoncangkan, dan kemudian orang itu yang masuk ke sana pasti sembuh. Dan ketika Yesus berjumpa dengan orang ini, dia katakan, maukah engkau sembuh? Dia jawab bahwa sudah lama tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ke kolam itu, sehingga ketika ada orang lain masuk, dia terlambat, saudara. Artinya apa, saudara? Jadi
Keputusan kita itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, saudara. Kadang kita berpikir, doakan saya. Are you praying? Apakah Anda sedang berdoa, saudara? Kita boleh meminta pertolongan untuk orang berdoa buat kita, tapi apakah Anda berdiri di hadapan Allah dan berdoa secara pribadi? Itu sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Tuhan bisa memakai orang lain untuk mendoakan saudara, tapi akan lebih dahsyat lagi ketika engkau datang berlutut di hadapan Tuhan, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, berdoa dan bangkitkan imanmu. Engkau bertindak dan orang lain akan mendukung. Jadi ada kesepakatan. Karena firman Allah berkata, 2-3 orang sepakat dalam namanya, Dia hadir. Ada kuasa yang luar biasa. Dan itu penggenapan janji Allah. Firman Allah yang berkata, bukan manusia. Sehingga wanita ini mengambil kesempatan itu. Dia ambil privilege, dia ambil kehormatan itu. Karena dia tahu bahwa dia hanya pegang ujung jubah Yesus. Kalau saudara baca ayatnya, ketika Yesus membalikan badannya, dia katakan, siapa yang menjamah saya? Karena ada kuasa yang mengalir, saudara. Jadi saudara, firman Allah berkata, Yesus tahu ada seseorang yang menjamah dia, tapi bukan menjamah biasa, menjamah dengan serius, menjamah dengan iman, menjamah dengan keyakinan penuh. Dan murid-muridnya berkata, oh Tuhan, Guru, ini orang berdesak-desakan banyak sekali. Orang Batak bilang banyak kali, saudara. Jadi terlalu banyak, siapa yang sudah menjamah? Banyak sekali. Tapi Yesus berkata tidak. Dia yakin ada kuasa yang mengalir. Dan ketika dia membalikkan badan dan dia melihat wanita, dan dia katakan, dia datang tersungkur di kaki Yesus. Dan kemudian wanita ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, saudara, firman Allah berkata, saudara, ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami pemulihan, kesembuhan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi keseriusan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan iman yang benar-benar kita bukan hanya mengikut Tuhan dari kata orang, bukan hanya mengikut Tuhan ya karena memang saya Kristen. Ada banyak orang yang karena dia Kristen dia ke gereja. Ada banyak orang karena dia Kristen sehingga dia melayani. Ada banyak orang karena memang dia bisa jago nyanyi, dia melayani. Bisa main musik, makanya dia melayani. Kadang kita pikir tuh Tuhan perlu kita. Kadang kita pikir tuh surga itu kayaknya perlu kita banget, saudara. Kadang ada orang yang memang karena dia memang bisa khotbah, ya dia melayani. Tapi tidak sedih, tidak banyak orang yang memang, saudara, even dia nggak punya apa-apa atau dia punya sesuatu, tapi dia katakan, Tuhan, aku ingin, apapun itu, saudara. Saudara, kadang ada orang yang sorry to say, dia banyak uang, saudara, hartanya melimpah, makanya dia melayani Tuhan, dia kasih sumbang gereja-gereja, sumbang semuanya. Itu karena memang karena dia punya banyak uang. Akan sangat berbeda ketika dia punya banyak uang dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku ingin menjadi partner kerajaan, aku ingin menjadi rekan sekerjamu. Dan saudara mulai berdoa, dan saudara mulai memiliki hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, mendukung supaya Injil diberitakan, untuk menolong orang. Dan pasti banyak hal yang lain yang saudara bisa lakukan. Tapi akan berbeda ketika engkau datang dari kerinduan yang serius karena Tuhan, bukan karena yang lain, saudara. Bahkan sehingga saudara boleh lihat, ada banyak orang yang dengan segala fasilitas mereka punya, uang yang melimpah, kesuksesan, tapi mereka tidak terpanggil ataupun mereka tidak meresponi panggilan Tuhan. Sedangkan ada banyak orang-orang yang mungkin biasa, orang sederhana, tapi hidupnya seperti wanita ini. Aku percaya aku akan berjumpa dengan Tuhan. Bahkan hanya ketika dari menjamah ujung jubahnya, Yesus tahu siapa yang serius, siapa yang menjamah dia dengan iman, siapa yang sungguh-sungguh mengharapkan untuk mengalami kuasa dan kasih-Nya, saudara. Dan wanita ini di antara sekian banyak murid-muridnya yang dia katakan berdorong-dorongan dan menyentuh Yesus, hanya wanita ini yang mengalami perjumpaan yang luar biasa, dan dikatakan ada kuasa Allah yang mengalir, saudara. Sebab itu apa yang kita perlu lakukan ketika kita ingin serius dengan Tuhan? Miliki keinginan yang benar-benar kokoh bahwa aku ingin mengikut Tuhan.
Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin menjadi berkat. Aku ingin menjadi seperti yang Tuhan mau. Aku mau serius dengan Tuhan. Aku percaya bahwa kehidupanku akan mengalami perjumpaan yang dahsyat. Dan itu tekad yang tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun sekalipun harus ada itunya, saudara. Aku ingin mengikut Tuhan sekalipun mengalami banyak kesulitan. Aku ingin mengasihi Tuhan sekalipun tidak mudah. Aku ingin melayani Tuhan sekalipun banyak pengorbanan. Aku ingin mengasihi Tuhan. Aku ingin jadi berkat. Aku ingin melakukan banyak hal dan pasti banyak yang lain. Serius dengan Tuhan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Saudara, tidak ada harga, tidak ada kemuliaan Allah, saudara. Kemuliaan Allah itu tidak turun tiba-tiba, saudara. Kemuliaan itu artinya, saudara, sesuatu nilai, bobot, saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan, ketika sungguh-sungguh kita bawa itu sebagai keseriusan Anda dan saya untuk mengikut Tuhan, iman Anda itu bukan hanya hidup aktif, tapi akan bertindak dan mengalami kekuatan kuasa Allah yang dahsyat, saudara. Karena apa? Keseriusan kita dengan Tuhan itu sangat berpengaruh. Dan Yesus tahu, ketika dia menoleh ke belakang, dia tahu mana yang serius, mana yang pura-pura, mana yang agak serius, mana yang memang antara ada dan tiada, saudara. Ada orang yang sampai hari ini Anda tidak pernah mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Anda melihat orang lain, dia up and down pun Allah menyertai dia. Tapi Anda hanya dari dengar, hanya dari jauh saja, seperti penonton sepak bola yang orang lagi mainnya gol, maju, ya kalah, yes. Hanya menjadi tepik sorak saja. Tapi Anda tidak ada dalam lapangan, tidak dalam pertandingan, saudara. Anda tidak pernah akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena saudara hanya bagian tepuk tangan doang. Ya jatuh, ya kalah, ya jatuh dan ember kemana-mana. Tapi kemudian saudara, ketika ada orang sukses, waduh. Tapi saudara bukan pemain. Anda hanya tempik sorak doang, saudara. Yesus mau kita serius secara pribadi. Tidak seperti murid-murid yang atau orang yang berdesak-desakan. Mereka tidak mengalami kuasa yang mengalir dari kehidupan Kristus. Dia tahu siapa yang serius, dia tahu siapa yang main-main, dia tahu siapa yang gak serius, dia tahu siapa yang menginginkan dia dan mau membayar harga. Firman Allah berkata, take up your cross and follow me. Itu harga yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Firman Allah berkata, Yesus, He is coming soon. Dan dia datang secara pribadi, tidak bisa tergantikan. Orang tuamu cinta Tuhan, Anda sebagai anak tidak akan menjadi jaminan untuk Anda mengalami Kristus sampai di surga. Karena pribadi, lepas pribadi itu yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Paulus berkata, suatu waktu aku melihat setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Anda tidak bisa digantikan oleh pendeta, oleh keluarga, oleh orang tuamu yang hebat, yang cinta Tuhan. Setiap pribadi akan menghadap Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang yang dipanggil Tuhan. Dan mostly itu banyak kali mungkin yang kita dengar dengan kaget, dengan shock, yang dipanggil lewat COVID. Dan mungkin ada pemicu yang lain, tapi karena pada masa-masa COVID jadi semakin memburuk. Tapi kita nggak pernah tahu apa agenda Tuhan. Saya percaya bahwa mereka itu berjumpa dengan Tuhan. Mereka hidup luar biasa, mengalami surga, mengalami kehidupan yang indah di sana. Tapi kita yang masih hidup, saudara, kalau orang yang sudah dipanggil itu mereka sudah mengalami kepenuhan Allah, menggenapi panggilan Allah, puji Tuhan. Tapi ada banyak orang yang dia hidup dan dia nggak siap dan dipanggil segera, saudara. Kita akan mempertanggungjawabkan suatu waktu nanti. Keseriusan itu akan menghasilkan iman yang bertindak, iman yang mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Dimanapun Anda hari ini, ambil tekad untuk maju, serius, dan tidak main-main. Jika engkau melayani Tuhan, ambil tekad untuk serius dan tidak main-main. Ini bukan ajang kayak pertandingan atau ajang hanya yang kita main-main dengan manusia, dengan gereja Tuhan. Jika engkau serius melayani, pernah berkata ya kepada Tuhan, apakah engkau mau berjalan sampai garis finish? Kadang kita berpikir bahwa melayani Tuhan, Tuhan nggak pernah lihat. Jadi kita mau serius apa enggak itu pun Dia nggak tahu. Saudara, firman Allah berkata, tidak ada satu hal pun yang dapat tersembunyi di mata Tuhan. Ambil keseriusan bersama dengan Tuhan, dan engkau akan melihat imanmu bertambah, bertumbuh, dan melangkah dengan pasti, dan melihat kekuatan kuasa Allah yang dahsyat itu masih bekerja sampai hari ini. Mari angkat tangan saudara. Berapa di antara saudara ingin serius? Saya pun sampai hari ini mengambil keputusan berulang-ulang. Aku ingin serius dengan Engkau, Tuhan. Aku tidak mau melihat keadaan yang ada. Seperti wanita ini, dia lihat keadaannya, dia lemas, dia drop, dia yang lain-lain, saudara, nggak ada kesempatan.
Tapi mari ambil kesempatan, keputusan. Aku akan maju dan hanya melihat Yesus, melihat panggilan Allah, berlari-lari menuju tujuan panggilan ilahi. Dan saudara akan melihat iman saudara akan bertumbuh menjadi kuat, karena perjumpaan yang dahsyat itu dimulai dari tekad dalam hati, dalam pikiran dan kepercayaan. Memiliki iman, aku percaya dan aku yakin aku sudah menerima, aku mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat, aku serius dengan Allah, dan aku akan mengalami kekuatan kuasa yang luar biasa hari ini, esok, sampai Yesus datang. Never giving up. Mari angkat tangan saudara. Kami adalah pribadi-pribadi yang serius dan akan maju bersama dengan Kristus. Dan kami percaya seperti wanita ini, asalku jamah ujung jubah Yesus, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami kuasa adikodrati. Dan kami semakin serius, sepakat mengikut Tuhan, dan iman yang terus berjalan dalam kemustahilan, dan melihat kemenangan, kemuliaan Allah, mujizat, bahkan perkara-perkara yang dahsyat. Namamu semakin dimuliakan, dan Injil akan kami beritakan. Kami akan semangat melayani, setia melayani Tuhan sampai Yesus datang dan memanggil kami pulang di surga yang mulia. Demi nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan Amen, Amen, Amen. God bless you.